Oke. Terus? Barang burung walet. Nggak kepikiran deh ya. Oke. Begitu saya bangun 3 lantai, lantai atas itu saya buat ruang kecil aja. Saya pikir buat ruang meditasi lah. Karena baru selesai kan saya buka biar hawanya enak. Berapa kali burung masuk? Ya, oke. Masuk nongkrong dia, kayak jatuh atau apa nggak tahu di lantai. Burungnya di lantai? Iya. Oke, terus? Saya ambil, saya terbangin lagi. Oke. Ada mungkin 3 atau 4 kali. Oke, oke. Terus saya pikir, apa memang mau dia rumahnya di situ kan? Tempat itu sama rumah sebelah dekat sekali. Cuma saya punya mungkin lebih tinggi gitu. Ya, rumah sebelah itu ada isi burung maksudnya? Isi burung. Jadi gini sebetulnya, ya. Burung walet itu yang Bapak temukan itu dalam kondisi gimana? Jatuh atau kondisi apa? Jatuh. Karena burung walet itu tidak bisa berdiri. Jadi kalau Bapak lihat burung terus berdiri di lantai atau burung itu hinggap di tiang listrik atau hinggap di kabel-kabel, itu bukan. Burung ini apodida, jadi istilahnya tanpa kaki atau kakinya lemah. Dia hanya bisanya menggantung. Nah, burung yang Bapak temukan itu di lantai atau kondisi seperti apa? Di lantai, kayak burung lumpuh gitu. Oh, kalau lumpuh bisa jadi, karena memang dia kalau dia jatuh, memang dia susah untuk terbang kembali kecuali diterbangkan. Bapak harus survei lagi di rumah yang Bapak sebelah itu, harus dilihat apakah memang itu walet atau bukan. Paling gampang lihatnya adalah di sore hari. Itu antara di sana mungkin jam 4, jam 5 itu Bapak harus lihat. Karena burung itu mulai pulang dari mana-mana kembali. Dan dia berputar-putar di atas sebelum dia masuk. Itu salah satu tipikal yang mudah, istilahnya mudah untuk diketahui untuk awam. Bapak ini survei dulu. Ada. Ya, ada. Sore hari dia Ya. rame. Mulai berputar. Atau jam 5-an itu. Betul. Ya Bali 5 mungkin masih terang. Oke, 5-6 lah ya. Jadi paling tidak Bapak lihat burungnya berputar-putar segala macam untuk dia biasanya sebelum dia masuk rumah. Tapi kalau burungnya ya seperti mungkin ada orang salahnya seperti layang-layang ya. Mungkin orang salah lihat, kok Pak hingga di tiang listrik itu bukan. Pak bikinnya di teras luar dari tanah bukan. Sarang seriti atau sarang walet itu nanti kalau seriti bikinnya dari rumput-rumput pinus yang memanjang-memanjang. Tapi kalau dari walet itu semuanya putih seperti kristal, itu biasanya adanya di dalam gedung, tidak dilakukan di luar. Kalau Bapak mau coba, biasanya kita coba pancing dengan suara. Kenapa pakai suara? Karena suara itu memiliki jarak jangkauan paling jauh. Ya, jangan pikirkan dulu mengenai kelembapan, jangan pikirkan dulu mengenai sinar segala macam. Itu nanti kalau burungnya sudah datang baru mereka tahu. Tapi untuk jarak paling jauh itu adalah suara. Paling tidak Bapak cek lokasi, tes lokasi. Ya, dengan kalau Bapak bisa, Pak saya nggak mau beli player dulu, Bapak pakai tape apa adanya pun bisa. Tinggal colokin USB, Bapak nanti suaranya bunyikan. Bagaimana melihat reaksinya? Atau dengan satu filter aja mungkin Bapak cukup seperti ini, nanti tinggal taruh di atas untuk Bapak pancing dengan suaranya. Itu juga bisa. Jadi kalau tidak harus dicoba. Ya, ini murah di tahun 2022. Itu bisa masuk USB? Nggak bisa, ini kabel listriknya. Ini filter speakernya aja. Karena biasanya kan orang mau coba bagaimana reaksi burung terhadap suara. Karena kenapa pakai suara? Karena sifat burung ini koloni, sifatnya gerombolan. Mancing aja pakai kecil di atas gitu, pakai suara, terserah mau colokin audio apa saja dulu. Kita mau coba dengan suara burung. Bagaimana reaksi burungnya dan sebagainya. Lalu Bapak juga survei lihat tempat Bapak itu keluar masuknya ada enggak yang sudah keluar masuk. Ya, memang biasanya tendensinya memang burung itu pergi cari makan. Maka memang daerah Bapak banyak sumber makanan. Di mana tempatnya di daerah? Saya di Ubud. Oh, Ubud. Ya. Di sebelah saya itu persis sarang burung. Nah, jadi persis dia satu bangunan banyak lubang-lubang itu. Nah, betul. Dia udah panen. Udah panen dia. Ya. Pasti Nah, burung. Ya. Kalau Bapak sudah lihat lokasi seperti itu ya bisa dipastikan itu rumah walet. Rumah walet Ya. Nah, betul, nggak apa-apa, bisa dipancing. Nah, sekarang tergantung Bapak kan konsep awal mau bikin villa. Nah, mau ya kombinasikan aja udah. Ada ruangan di atas yang kecil ruangannya.
Mungkin 4x5. Sebetulnya tidak ada masalah untuk istilahnya iseng-iseng berhadiah. Ya, nanti itu akan dikembangkan untuk penambahan ruangan baru. Next development-nya. Kan Bapak awalnya tidak dengan bertujuan bikin rumah walet. Bapak bertujuannya bikin villa. Tapi memanfaatkan ada kemungkinan itu bisa terjadi. Why not? Bapak itu kan di Jakarta, jarang ke sana. Ya siapa tahu malah masuk kan begitu. Ya, kan tidak mengganggu. Ya, tidak mengganggu. Ya. Silakan. Pas teman datang itu saya ajak naik karena namanya baru itu rumah baru kan. Saya bilang kasihan ini tuh, ini burung beberapa ini jatuh sudah. Saya ambil, saya terbang itu Yenwo dia bilang, ini ya terus biarin ini terbang kembali. Saya bilang, nah, ini berapa kali udah ini keempat atau kelima saya bilang. Dan itu kan cat, temboknya dicat. Ya. Dia bilang sebenarnya Yenwo nggak suka kalau tembok putih-putih. Dia bilang, lu coba aja, lu beli triplek, lu tutup triplek. Saya pikir orang yang ngomong itu kan bukan orang yang ngerti. Iya. Makanya saya coba cari tahu di ini. Loh, kawan, lo dekat. Jadi segini Pak, tidak terpengaruh oleh cat. Bapak malah jangan pakai triplek. Triplek itu tidak kuat lembab, bisa pecah malah. Tembok seperti apapun bisa dikerjakan. Ya, banyak ruko-ruko yang kosong tiba-tiba kemasukan, toh rupanya pun sudah jadi. Cat sudah berlangsung, cat sudah terjadi, nggak ada masalah. Tapi memang kalau orang bertujuan untuk bikin walet, memang tidak dicat. Buat apa dicat? Boros, keluar biaya mahal. Apalagi, perlu diaci nggak halus? Ya nggak perlu. Toh dengan tujuan purpose awal adalah bikin rumah walet. Tapi kalau Bapak sekarang konsepnya kan berubah. Bapak awalnya bikin villa, tapi memanfaatkan apakah itu bisa jadi walet. Ya sudah, saya bilang kondisi cat nggak ada masalah. Karena burung tidak tinggal di tembok, burung itu tinggalnya di langit-langit. Plafon. Plafonnya kan gipsum. Nah, gipsum memang kekuatan tahan airnya memang kurang. Tapi saya kembali ke syaratkan, dia bukan tinggal di plafon, tapi plafon ini dikasih kayu-kayu seperti ini, lajur-lajur di atas. Dia tinggalnya di sini, bukan ke atas, tapi menyangkut begini. Nah ini yang perlu, jadi plafon tidak ada masalah, karena kan plafon di atas begini. Nah burung ini bukan di sini, bukan di langit, tapi ada di suri-suri ini. Nah ini yang Bapak perlu kasih, minimal tidak usah banyak. Orang bilang, Pak mau berapa rapat? Ya yang penting ada 1 lajur, 2 lajur, Bapak untuk trial nggak ada masalah. Nanti nggak banyak isinya ya, itu kan nanti. Kalau memang tujuan awal untuk walet ya saya bikin padat sesuai dengan kotak-kotak yang saya mau. Tapi kalau Bapak ini kan tahapnya trial, kan tidak perlu invest terlalu banyak. Dan toh Bapak juga sudah nggak invest terlalu banyak. Saya cuma butuh suara sama kayu siling. Terus biar diatur tambah ember-ember plastik aja untuk air lembab. Kan Bapak nggak mungkin sudah villa masa mau Bapak kasih kolam nanti bocor di bawah saya. Saya tidak akan pakai bak air atau bikin kolam dari semen karena lantai atas kan. Bapak biasa ember plastik kasih air. Lubang disiapin burung dari mana? Kasih lubang jendela satu jendela atau satu jendela tidak usah dipasang. Ada jendela besar, untuk pasangnya jendela. Kaca di belakang tutupin supaya gelap. Boleh, yang bilang mau pakai triplek, mau pakai apa silahkan untuk menutupi kaca-kaca yang kurang masuk sini. Selesai. Gak mesti nanya. Iya, ya simple. Less than 1 million. Coba. Terus dia nggak mau sinar sama sekali? Enggak, dia memang perlu agak karena kalau seriti nanti dia akan masuk di daerah yang ada sinar. Di daerah apa namanya walet maunya agak lebih gelap. Seriti bisa berdiri nggak? Nggak bisa. Oh sama yang saya. Semuanya gantung. Jenisnya sama apodida. Jadi memang dia sifatnya kayak di lemah. Terus berarti nggak mau ada sinar? Sinar Bapak karena ruangannya kecil, saya tidak bisa hindari karena pasti ada lubang masuk. Sinar itu akan masuk dari lubang burung, lubang masuk burung. Nah, gimana Bapak rumah 1 kotak? Bagaimana saya bisa bisikin gelap?
walaupun semua satu tutupin tetap ada sinar masuk dari lubang masuknya kan. Ya sudah. Terus lubang masuknya perlu memang besar luas atau dia bisa begini? Oh, luas saja lebih bagus, tidak mempersulit gitu. Pak, mereka bikin lubang-lubang kayak itu untuk apa? Kayak iya. Itu ventilasi udara untuk supaya angin masuk, supaya tidak terlalu panas. Oh, bukan tulang masuk. Oh, nggak bisa kan ditutup, sengaja dibelokkan ditutup pakai ventilasi. Kalau di sebelah saya lihat di atasnya kayak kolam gitu. Nah, atasnya kan? Iya. Ya boleh. Di atasnya kayak kolam orang sebelah. Nah, Terus dia kasih pancuran gitu lagi. nah, pilih coba pancuran air. Dari saya juga itu kan. Pancuran air, mesin kabut ini T. Nah itu ya. Ya. Untuk apa dia, Pak? Untuk main burung, Pak. Burung main air. Kalau memang tadi dibilang saya tadi itu adalah gedung itu purposely dibangun untuk walet di pancuran air. Nanti burung akan bermain air. Memang dia dirancang untuk itu. Bapak bilang atasnya ada air, ya memang dirancang untuk itu. Karena dikasih dak supaya adem bawahnya. Tapi kan dak cuma sudah dirancang supaya nggak bocor. Kalau bapak tadi kan gipsum. Iya. Ya nggak mungkin. Genteng. Ya genteng, kan memang tidak tujuannya ke situ. Nah, bapak kan villa. Tapi istilahnya iseng-iseng. Apakah bisa dimanfaatkan? Ya, ayo dicoba. Berapa investnya? Less than 1 million. Let's try, why not? Tadi paling berapa? Beli ember berapa? Kasih air, liter kasih, kalau baca segitu kasih 4 biji, 1 biji cuma 20.000. Karena bapak tidak purposely build untuk itu, tapi apakah ini possible? Ya, kan? Suaranya kencang nggak? Nggak usah. Nanti villa bapak ganggu aja. Tapi memang kalau malam memang nggak usah nyala. Hidupnya waktu siang. Karena kalau malam kan burung sudah kembali ke kandang masing-masing. Kan dia dari kandangnya keluar kalau pagi. Pagi. Iya. Sore pulang. Nah kita bikinnya? Nggak apa-apa. Maksud saya sekali kan bapak bilang suaranya berisik ya. Toh malam juga saya matikan. Siapa yang mau dipancing? Burungnya udah masuk ke rumah semua. Yang saya pancing kan burung yang berkeliaran di tempat saya kan. Dia nggak masuk sana, dia masuk sini. Betul, kan berkeliaran di tempat saya. Kalau bapak malam hari mana mau dipancing, burungnya udah tidur semua di rumah masing-masing. Hanya malam hari tidak usah dihidupkan. Kalau tidak ada yang panggil, semua udah tidak ada. Kalau nggak begitu pakai timer ya. Betul. Tapi kalau player kecil itu bisa. Boleh bisa. Kita juga ada yang kecil ya. Kecil paling 500-an 700.000. Iya deh. Kalau bisa jualan apa juga ruangannya nggak banyak. Belum tahu gimana ya. Nah iya nggak banyak. Maksudnya nggak banyak, nggak ruangannya nggak besar. Ini kan lagi finishing. Maka sebetulnya sebelum, tapi dia udah kadung udah dicek, jendela, kaca. Namanya villa ya iya, tapi tidak pengaruh, tidak ada masalah. Tapi kalau memang bapak bilang ini mau untuk walet dulu ya, yang situ tunda dulu ya, namanya nggak usah cantik, keluarnya cantik. Saya pikir burung lumpuh. Aduh, tak lulus, tak begini terbang loh. Terbang, memang dia nggak bisa. Nggak bisa. Ini dia. Artinya begini. Terus di dalam Mungkin dia nabrak tembok kali. Kalau kalau dia bisa jatuh mungkin nabrak tembok, itu mungkin. apa dia nabrak Sesuatu atau apa? kaca ya? Bisa jadi. Saya nggak tahu bentuk batangan, jadi bisa jadi itu saja. Kalau dia udah tahu masuk, dia masuk ya? Ya, nggak apa, karena harus dipanggil. Bagaimana dia bereaksi, lubangnya bapak lihat, arah lubangnya juga ditentukan. Lubangnya besar nih jendela Ya, ya nggak usah besar-besar amat. Memang udah besar jendelanya, Ya, satu 2 meter kan? Ya. Saya buat jendela Saya perlu kecil aja sebetulnya, paling nggak sekitar ya awal ya 80-40 lah. Kalau misalnya jendela dua susun begini kan yang atasnya aja bisa. Saya nggak tahu bentuk jendela. Satu. Oh satu ya. Swingnya begini. Iya. Kalau ada begini. Ini satu. Kalau segini kan sulit. Sulit dia. Ya. Kecuali buka begini ya. Ya, lepas separuh. Satunya dilepas tutup separuh. Buka habis, satu itu tutup separuh. Ya, itu kalau mau mengurangi sinar, ya, supaya tidak terlalu banyak yang masuk. Terus kalau malam perlu ada lampu, Nggak usah kosong. bukan di sekitar depan-depan. Itu untuk keamanan, bukan untuk burung. Burung udah di dalam. Burung di dalam. Ya. Di luar Nggak perlu. nggak perlu ya. Kecuali burung hantu nanti. Nanti kan hambanya macam-macam. Kayak coba ambil ini lampu burung hantu. Nah kasusnya banyak. Perlu lampu nggak di luar? Malah nggak perlu lampu. Kecuali nanti bapak bilang, ya pak di sekitar situ banyak burung hantunya. Nah baru saya perlu lampu untuk usir burung hantu melawan. Itu kan nanti ya. Next stepnya. Not now. Bapak kan baru very early. Nanti kasih saya lampu di depan lubang itu nanti.
kalau memang sudah ada kasus seperti itu. Istilahnya kalau dokter tuh kalau belum sakit ya nggak usah diobatin. Burungnya datang, burung hantu nggak masuk. Masuk, bisa masuk. Kan burung hantu karnivora makan dulu. Oh. Tapi kan nanti istilahnya gini loh, saya belum sakit, kenapa diobatin kan nggak usah. Tapi penyakit itu akan ada nggak? Bisa kan? Saya. Orang sakit ini, mungkin nggak bisa orang sakit jantung, yang bisa jadi. Tapi apakah saya perlu diobatin sakit jantung sekarang? Ya belum tentu sakit jantung. Tapi ada sakit jantung. Nah, sama halnya. Apakah nanti bisa masuk binatang-binatang yang lain? Ya mungkin. Apa itu? Kalau yang terbang ya kelelawar, ya, burung hantu. Di sebelahnya persis di sebelah sarang burung. Ya. Satu bangunan itu kayak bangunan tua itu Ya, yang dipakai sama dia. Ya. Sarang burung dia udah panen berapa kali. Ya. Kita nggak ada niat sama sekali. Ya. Gitu. Jadi seberang sini juga ada rumah walet juga. Itu dulu dia beli rumah Ya. walet. Dia bilang. Sengaja beli. Sengaja dia beli. Dia ininya walet. Dia Ya. bilang. Mana kan? Walet dia bilang. Karena kalau tahu rumah burung kan saya nggak ngecek Pak. Loh, Bapak kan memang bukan tujuannya ke sana. Nggak kasih jendela. Ya kan Bapak tujuan ke sana. Ini 3 kali, mungkin ada 5 kali yang sudah saya tolong ini. Iya, Pak, enggak gini ya Pak. Tujuan Bapak kan memang bukan rumah walet, bisa Pak villa, ya, possibility. Memang saya nggak tahu, saya tidak lihat gedung Bapak, saya tidak lihat lahan Bapak. Ada orang yang kalau rumahnya panjang, depan villa, belakang bikin kotak, walet. Ada yang begitu. Jadi memang dia punya walet, tapi punya villa juga. Di bagian depan itu villa, terus belakangnya, ujung belakang bikin kotak kubus, ya, tahu ya kotak kubus. Mungkin sekitarnya 5x5, 6x6 kotak aja, 2 lantai untuk walet, bisa kan? Itu kan bisa terjadi. Nah, tergantung dari layout bangunan, tergantung dari lahan Bapak. Kalau dulu kan ada cerita orang bilang kalau ada rumah walet kita nggak boleh tinggal di situ. Bapak banyak rumah walet hukum, masalah walet kalau usah. Jadi saya bangun itu kamar saya ya persis kamar pun ada kamar saya agak maju. Di atas saya bikin kamar tamu, di atas lagi saya buat kayak ruang meditasi. Nah ini yang saya bilang buat ruang meditasi ini kedatangan walet. Ya saya nggak tahu, tapi yang penting memang mungkin arealnya putar, ada lubang jas untuk masuk, burung berputar-putar di sana. Burung sebelum masuk kan biasanya berputar-putar dulu di area sini. Tapi gelap ya maksudnya. Memang dia tendensinya adalah remang-remang lah istilahnya. Waktu warna di dalam putih nggak masalah. Nggak masalah. Ini ya. Ya itu untuk kayunya nanti dia hinggap di atas. Berapa banyak Pak? Ya yang penting ada beberapa lajur dulu Pak. Tahu ya? Iya. Nggak usah banyak. Nanti kalau sudah itu nanti kita bisa renovasi lagi. Mancing tahu dulu kan. Betul. Betul. Di kotak situ pakai pasang 3 lajur, 2 lajur juga cukup. Ini dulu Ya, ya. betul. Nempel di plafon ya. Dia nempelnya di sini bukan di Betul. plafon ya. Bukan. Jadi gipsum nggak ada masalah ya. Ya sekarang ini nggak masalah. Iya, maksudnya buat pemula Nggak yang masalah. pengen tahu. Masalahnya nanti lain hal. Karena kan Bapak rumah walet yang bikin dari cor segala macam, gipsum bisa nggak bisa? Nyatanya orang bikin rumah walet dari rumpun Pak. Ya, bawahnya atasnya walet, bawahnya usaha. Lu lihat di kode. Jadi berarti ini tempelin gitu ya Pak? Bukan nempel, ini ke atas panik plafon. Lajur-lajur. Kayak bikin plafon kafe-kafe yang lajur-lajur. Iya. Bapak kasih aja beberapa. 2 biji, 3 biji, 2 biji. Terus dia akan ke sini. Ini nempelnya di pakai itu Pak? Terserah kan Bapak, plafon biasanya ada tulangnya. Heeh. Tempelin di tulangnya atau di kiri kanan tembok. Atau biasanya pakai tulang besar dulu baru kiri kanan. Ini biasanya untuk tempat dia bisa di Kupingnya ya buat nempel di plafon ya. monggo silakan. Ya, kalau nggak kan nggak bisa nempel. Bisa, bedanya biasanya atau satu pakai tulang panjang dulu baru kiri kanan. Ada balokan tengah satu dulu. Ini nanti bikin bisa tulang kayu langsung. Kalau pakai siku boleh. Silakan. Boleh ada tuh. Sebentar ini nggak berat loh. Nggak berat. Kan bisa nempel di Betul. plafonnya. Tapi siku L juga boleh. Iya. Boleh. Boleh, yang penting nempel dulu kan kita mau. Itu aja dulu. Udah ada yang terlalu sulit. Murah. Investment murah. Berapa sih Pak? Itu berapa ya? Satu isi 8 berapa? 590 isi 8. Kayu apa? Akasia. Memang kayu khusus ya? Sudah diobat, sudah oven dan empuk. Supaya mudah ngacet ya kan kakinya gini kan. Kaki begini sehingga dia harus gantung. Satu bungkus isi 8. 8. 8 itu kita nempel
8 bukan sekecil ini ya, segede itu, sepanjang itu. Coba ambil yang panjang, sepanjang ini. Ini 8 biji. Kalau bapak memang kurang, tinggal potong-potong sesuai dengan kebutuhan. No? Jarak satu sama satu. Nah, kan bapak nggak banyak. Nah. Ambil aja tengah dulu. Kecuali kalau malam itu sudah mau dirapat kan. Isi itu berapa biji? 8. Iya. Jaraknya berapa jauh Pak? Bapak kan masih sedikit, belum mau rapat. Iya. Itu mau terserah, yang penting dibagi rata dulu aja. Nanti minimal itu 30 cm, 30 cm minimal. Tapi maksimal ya terserah. Oh maksimal 2 meter kayak 2 meter ya terserah. Yang penting ada. Langit ini yang penting ada palang situnya, ada apanya ada. Tapi kalau nanti sudah mulai rapat, nah baru diatur. Bapak panjang semeter dulu boleh nggak? Boleh. 2 meter dulu nggak? Boleh. Nah nanti tinggal sesepi tengahnya kan gitu. 1 meter boleh nggak? Boleh. Ya udah nanti kemudian hari saya sisipin tengahnya 1, 2, boleh. 30, 31. Ya terserah bapak bebas, tergantung mau bapak mau pasang berapa sebetulnya. Ya kan?